Liverpool. Di awal musim mereka memulai dengan cukup baik. Setelah kalah di Community Shield melawan Crystal Palace, mereka kemudian meraih 7 kemenangan beruntung di semua kompetisi, termasuk melawan Atletico Madrid di Liga Champions, Derby Merseyside melawan Everton, dan kemenangan tipis melawan Southampton. Kemudian mereka bertemu Crystal Palace lagi, dan kali ini di Liga Primer. Dan di sanalah segalanya mulai memburuk. The Reds kini telah kalah 4 kali berturut-turut di Liga, yang membuat mereka turun dari posisi pertama ke posisi ke-7 klasemen Liga Primer Inggris. Cukup jelas bahwa Liverpool sedang tidak baik-baik saja saat ini, dan segala sesuatunya perlu segera diubah. Dalam pembahasan ini, Anda dapat menelusuri beberapa penyebab kemunduran Liverpool musim ini. Apa saja itu? Kita akan mengetahuinya dalam video ini. Si Merah melepas penyerang Kolombia tersebut tanpa pengganti yang memadai dan membuat performa tim menurun drastis saat ini. Ia adalah pemain yang penuh semangat, energik, terampil, kuat, etos kerja tinggi, teknik dasar yang baik, dan kemampuan membawa bola yang impresif khas Amerika Latin. Setiap tim papan atas membutuhkan pemain seperti ini, dan jika Liverpool kehilangan dirinya, seharusnya mereka perlu menggantinya dengan profil yang serupa pula. Anda mungkin masih ingat pemain seperti Sadio Mane. Sama halnya dengan Diaz, mereka melepasnya ke Bayern dan itu sangat mempengaruhi mereka. Cody Gakpo yang bermain di sayap kiri merupakan profil yang berbeda, dan kehilangan Diaz benar-benar melemahkan seluruh struktur pressing tim, sehingga lawan lebih mudah menembus pertahanan mereka dibandingkan musim lalu. Keputusan lain yang tampaknya berdampak pada Slot adalah desakan Liverpool untuk merekrut Alexander Isak. Di awal bursa transfer musim panas, Liverpool memang tertarik pada Isak, tetapi sepertinya ia akan bertahan di Newcastle semusim lagi. The Magpies bersikeras bahwa mereka tidak akan menjualnya, jadi Liverpool cerdik merekrut Hugo Ekitike, yang saat itu justru sedang dikaitkan dengan Newcastle. Setelah The Reds menghabiskan 95 juta euro untuk merekrut pemain Prancis tersebut, semua orang mengira Liverpool telah melupakan Isak. Ditambah lagi, Ekitike langsung bersinar di klub barunya. Dia mencetak gol pada debutnya di Liverpool di laga Community Shield, mencetak gol pada debutnya di Liga Primer, dan mencetak gol lagi pada debutnya di EFL Cup. Atas penampilannya itu, rasa-rasanya sebanding dengan uang 95 juta euro untuk menebusnya dari Frankfurt. 4 pertandingan dalam karirnya di Liverpool, Ekitike sudah terlibat langsung dalam 4 gol. Dan itu bukan hanya tentang angka. Ia bermain dengan sangat percaya diri, asosiatif, dan matang. Ia tampak mampu dan siap untuk memimpin lini serang Liverpool untuk tahun-tahun mendatang. Dengan begitu, The Reds seharusnya tidak perlu merekrut striker mahal lainnya. Mereka cukup mencari striker cadangan yang layak dan mencari pengganti Luis Diaz. Tapi nyatanya tidak. Mereka bersikeras mendapatkan Isak karena mereka sangat menginginkan nama besar itu. Mereka akhirnya merogoh kocek dalam-dalam untuknya pada hari terakhir bursa transfer dan menjadikannya pemain termahal dalam sejarah Liga Primer Inggris. Tetapi banyak para penggemar langsung tahu bahwa itu adalah kesalahan. Memiliki 2 striker mahal hanya menambah beban pemilihan pemain yang tidak perlu. Dan fakta bahwa Slot menolak untuk menggunakan salah satu dari mereka di posisi sayap membuat pekerjaannya semakin sulit. Kini, Isak gagal mencetak gol dalam 4 pertandingan pertamanya di Liga Primer dan 2 pertandingan pertamanya di Liga Champions untuk Liverpool. Namun masalahnya bukan hanya minimnya jumlah gol, tetapi juga karena ia tampaknya belum beradaptasi di Anfield. Tapi tetap saja, itu hanyalah perekrutan yang sangat tidak perlu, menurut saya. You know, my argument to this is what's Alexander Isak been doing? What's he doing? You know, like... You mean when he was in limbo? Yeah, he's in limbo, but come on, keep yourself fit. Tentunya, ada cara yang jauh lebih baik untuk mengalokasikan uang sebanyak 145 juta euro. Sebelum membahas lebih lanjut, jika Anda belum mensubscribe kanal ini, segeralah mensubscribe agar Anda tidak pernah ketinggalan konten informatif dari kami. Salah satu keputusan Slot dan Liverpool yang kini terbukti keliru adalah mengadopsi filosofi Galacticos. Tidak ada bukti nyata keberhasilannya dalam sejarah. Real Madrid membangun 2 tim Galacticos yang berbeda di awal tahun 2000-an dan akhir tahun 2000-an, dan hasilnya gagal atau pada awalnya kurang memuaskan. Intinya sejarah telah menunjukkan berkali-kali bahwa membangun tim yang berisi pemain-pemain superstar tidak menjamin membuahkan hasil secara instan, dan itu perlu waktu.
Mungkin Arne Slot akan jauh lebih diuntungkan dengan membangun tim yang seimbang dan kohesif, daripada membeli semua nama besar yang tersedia di bursa transfer. Nah, Liverpool tidak mengindahkan dan nampaknya mulai mengejar mereka sekarang. Dan tahukah Anda, apa lagi yang mengejar mereka? Fakta bahwa Arne Slot membuat begitu banyak perubahan pada tim juaranya. Ada pepatah mengatakan, jika tidak rusak, jangan coba perbaiki. Tapi Slot tampaknya tidak memahami pepatah itu. Dia tampaknya telah melakukan banyak perbaikan pada tim yang nyaman memenangkan Liga beberapa bulan lalu. Trent Alexander-Arnold pergi, dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Luis Diaz juga dijual. Dua nama itu sudah banyak perubahan di tim. Tapi Slot membuat lagi banyak perubahan. Dia memindahkan Szoboszlai di bek kanan hanya untuk mengakomodasi pemain baru Florian Wirtz, lalu mengganti striker dan bek kiri. Dan bukan hanya perubahan personil yang kita bicarakan. Dia juga melakukan perubahan mental, gaya, dan taktik. Liverpool sekarang mendekati pertandingan jauh berbeda dari musim lalu. Sering kali kita melihat Liverpool bertahan dan membiarkan lawan menyerang. Maka dari itu, sepertinya Slot merasa tekanan setelah menjadi juara EPL. Jadi ia merasa perlu selalu mengendalikan permainan dan menguasai bola lebih banyak. Itulah yang sering menjadi kegagalan mereka. Selain itu, tim tidak bermain menekan sebaik musim lalu. Jelas itu kombinasi dari pergantian personil dan taktik. Tapi tentu saja, tanggung jawab ada di tangan pelatih, dan ia harus bertanggung jawab penuh atas kemundurannya. From him, Salah, I'd always put Salah in the team, and he'll come good. Mo Salah, I think at the moment he's looking a little bit lost. Kemudian, dia juga harus bertanggung jawab lantaran tidak merekrut pemain pengganti yang tepat untuk Mo Salah. Tentu saja saya sama sekali tidak menyarankan bahwa Salah seharusnya dicadangkan musim ini. Tapi manajemen seharusnya memiliki pandangan ke depan untuk menyadari bahwa Salah kian menua dan ia tidak bisa diandalkan di setiap pertandingan musim ini. Jadi mereka seharusnya mulai persiapan diri jika pemain yang berusia 33 tahun itu pergi. Dan ini bukan hanya wacana, tapi realitas tentang masa depan tim. Jika mereka benar-benar menginginkan yang terbaik darinya musim ini, mereka seharusnya merekrut pemain sepadan yang tepat yang akan membantu mengatur menit permainan dan menjaganya tetap bugar untuk laga-laga besar. Tapi nyatanya mereka tidak melakukannya. Malah mereka menghabiskan hampir 1/4 miliar euro untuk penyerang tengah saja dan melupakan Federico Chiesa yang menurut saya bisa diandalkan. Dan akibatnya, Mo Salah mulai musim dengan penampilan yang kurang memuaskan awal musim ini. Jangan lupa, ada Piala Afrika musim ini dan kali ini dimulai di bulan Desember. Ingat, bulan Desember selalu menjadi waktu tersibuk sepanjang tahun di Liga Premier Inggris. Jadi selama periode ini, Liverpool akan bermain tanpa Mo Salah. Dan mereka mungkin akan sangat kesulitan di posisi sayap kanan untuk beberapa pertandingan. Jadi, situasinya mungkin masih bisa lebih buruk daripada sekarang. Itulah 5 penyebab kemunduran Liverpool musim ini yang telah kita simak bersama. Bagaimana tanggapan kalian tentang apa yang harus dirubah Arne Slot saat ini? Beritahu saya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga detik ini, dan tunggu analisis menarik lainnya di video berikutnya.